Bangsa Mongol merupakan masyarakat yang nomaden atau badui atau yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, tidak menetap pada suatu tempat tinggal saja. Hal ini menurut para sejarawan membuat mereka sangat sulit untuk merunut silsilah mereka. Sejarah bangsa Mongol seperti benang kusut yang sangat sulit untuk diurai menjadi satu gulungan yang menyatu. Hal ini dikarenakan karena mereka yang tadinya nomaden, yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, juga mereka suka untuk bertempur antara satu suku dengan suku Mongol yang lainnya. Bangsa Mongol yang terkenal garang dan menakutkan juga memiliki sejarah yang terkait erat dengan Islam. Sekitar abad ke-13, Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan dikenal sebagai penakluk ulung yang menaklukkan banyak wilayah, termasuk wilayah Islam seperti Persia dan Baghdad. Tapi, tahukah kamu, cucu Genghis Khan bernama Hulagu Khan malah menjadi salah satu penakluk terkejam yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258. Kota ini, yang dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam, hancur lebur di tangannya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah cucu dari Hulagu Khan, yakni Ghazan Khan, justru memeluk Islam dan mengubah keseluruhan dinasti Ilkhanid menjadi Muslim pada akhir abad ke-13. Ghazan Khan bahkan mengganti namanya menjadi Mahmud Ghazan. Bayangkan, dari penakluk yang menghancurkan kota Islam, kemudian menjadi pemimpin yang membawa bangsanya ke dalam ajaran Islam. Pasukan yang menghancurkan dunia Islam akhirnya memeluk Islam. Tahun 1258, langit Baghdad berubah hitam. Pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan menghancurkan kota yang selama berabad-abad menjadi pusat ilmu dunia Islam. Perpustakaan dibakar, ulama dibunuh, sungai Tigris menghitam oleh tinta dari buku-buku yang dibuang. Banyak orang saat itu percaya peradaban Islam sudah selesai. Tapi yang terjadi setelahnya justru di luar dugaan. Beberapa dekade kemudian, bangsa Mongol yang dulu menghancurkan Baghdad mulai mengenal Islam. Mereka melihat kehidupan para ulama, mendengar suara adzan, dan menyaksikan bagaimana Islam tetap bertahan, bahkan setelah dihancurkan. Lalu datang satu titik balik besar. Tahun 1295, penguasa Mongol bernama Ghazan Khan resmi memeluk Islam. Dan perlahan, kekaisaran yang dulu membantai kaum muslim justru berubah menjadi kerajaan muslim. Apa itu Kekaisaran Persia? Kekaisaran Persia adalah salah satu kekaisaran kuno yang memiliki pengaruh besar di wilayah Timur Tengah dari sekitar abad ke-6 hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Kekaisaran ini didirikan oleh Cyrus the Great pada sekitar tahun 550 sebelum Masehi setelah mengalahkan Kekaisaran Media. Kekaisaran Persia mencakup wilayah yang luas, termasuk bagian dari wilayah yang sekarang menjadi Iran, Irak, Suriah, Israel, Mesir, Turki, dan sebagian besar wilayah Yunani modern. Islam masuk ke Mongolia pada abad ke-13 melalui para pedagang dan diplomat Muslim dari Asia Tengah. Pada masa Kekaisaran Mongol, khususnya di bawah pemerintahan Ilkhanate, banyak bangsawan Mongol yang memeluk Islam. Ghazan Khan, seorang penguasa Mongol di Persia, adalah salah satu yang pertama kali resmi masuk Islam pada abad ke-13. Sejak saat itu, Islam mulai menyebar lebih luas di wilayah Mongol, memengaruhi budaya, hukum, dan kehidupan sosial. Meskipun Mongolia modern mayoritas beragama Buddha dan ateis, komunitas Muslim tetap ada, terutama di wilayah Bayan Ulgi'i yang dihuni etnis Kazakh. Mereka menjaga tradisi Islam seperti sholat, puasa, dan halal dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh Islam di Mongolia masih terlihat dalam beberapa aspek budaya dan sejarahnya. Dari arsitektur, seni, hingga hubungan diplomatik, Islam telah menjadi bagian dari jejak panjang peradaban Mongol. Invasi Mongol meninggalkan jejak kehancuran yang mendalam di dunia Islam. Banyak kota besar hancur, pusat-pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan runtuh, dan populasi di banyak wilayah mengalami penurunan drastis. Meski demikian, di kemudian hari, beberapa wilayah di bawah kekuasaan Mongol, seperti Ilkhanate di Persia, akhirnya mengadopsi Islam dan berkontribusi pada kebangkitan budaya Islam di wilayah tersebut. Meskipun invasi ini sangat merusak, dunia Islam secara bertahap pulih dan bahkan beberapa penguasa Mongol kemudian memeluk Islam, yang membantu dalam penyebaran kembali agama dan budaya Islam di wilayah yang telah hancur. Mengapa Kekaisaran Mongol yang begitu luas dan kuat bisa runtuh? Pada puncak kejayaannya, Kekaisaran Mongol memegang kendali yang luas atas wilayah-wilayah yang membentang dari Eropa Timur hingga Asia Timur,
Namun kekuatan yang begitu besar ini ternyata menjadi beban yang berat. Setelah kematian Genghis Khan pada tahun 1227, kekuasaan dalam kekaisaran menjadi sumber perselisihan di antara para ahli warisnya. Ini memicu pertikaian internal yang melemahkan stabilitas politik dan menyebabkan kebingungan dalam kepemimpinan. Selain itu, wilayah yang begitu luas menyulitkan pengelolaan administratif, transportasi, dan komunikasi. Infrastruktur yang terbatas pada masa itu juga menjadi kendala besar dalam mempertahankan kontrol yang kuat di seluruh wilayah. Akhirnya pada abad ke-14, kekaisaran yang dulunya begitu kuat tersebut runtuh menjadi beberapa bagian kecil yang mandiri, menandai akhir dari era kejayaan Mongol.